Selamat datang di Nirvia. Kalau kita ngomongin Perang Dunia Pertama, yang kebayang pasti parit-parit berlumpur di Eropa kan? Tapi gimana kalau saya bilang salah satu pertempuran paling menentukan justru terjadi di Tiongkok? Dan pemenangnya itu yang ngebentuk arah abad ke-20? Coba deh pikirin sebentar. Dari semua negara yang terlibat, siapa sih yang sebenarnya keluar sebagai pemenang terbesar dari perang yang, menghancurkan itu? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Yap, Kekaisaran Jepang. Dan kemenangan kunci mereka itu berawal dari satu pertempuran yang kayaknya hampir dilupakan sejarah. Oke, kita bakal bedah ini lebih dalam. Jadi, pertanyaannya, kenapa coba Jepang sama Jerman malah perang di Tiongkok? Aneh kan? Nah, jawabannya itu ada di peta geopolitik awal abad ke-20. Waktu itu, kekaisaran-kekaisaran Eropa lagi sibuk rebutan pengaruh ribuan mil jauhnya dari rumah mereka di sebuah front yang sekarang ini, udah banyak dilupain orang. Jadi gini, intinya, Jerman itu punya pangkalan angkatan laut super strategis, persis di halaman belakangnya Tiongkok. Pelabuhan di Qingdao ini tuh ibaratnya permata mahkota kolonial Jerman di Pasifik. Dan dari sinilah pusat kekuatan angkatan laut mereka di seluruh kawasan. Nah, disinilah ceritanya jadi seru. Jadi, Inggris sama Jepang itu punya aliansi. Pas perang meletus, Inggris minta tolong Jepang buat ngurusin ancaman angkatan laut Jerman di Pasifik. Dan Jepang, mereka nggak cuma setuju. Mereka ngelihat ini sebagai kesempatan emas. Ini dia, langkah pertama mereka buat jadi kekuatan dominan baru di Asia. Ambisi yang, kita tahu sendiri, terus bergema puluhan tahun kemudian. Ultimatum dari Jepang ke Jerman itu jelas banget. Serahin Qingdao atau kita perang. Jerman dapat perintah langsung dari kaisar mereka, nolak mentah-mentah. Oke, permainan pun dimulai. Dan kekuatan raksasa pun mulai ngumpul di lepas pantai Tiongkok. Kalau kita lihat perbandingan kekuatannya, ini sih nggak seimbang banget dari awal. Pihak penyerang, yaitu Jepang sama Inggris, unggul jumlah tentara hampir 6-1. Kebayangkan, dengan kekuatan sebesar itu, pasukan Jerman yang bertahan di Qingdao kayaknya, menghadapi misi yang mustahil. Gak pakai lama, pasukan Jepang dan sekutu kecil mereka, Inggris, langsung bergerak. Tapi ternyata alam gak bersahabat. Banjir parah banget bikin proses pendaratan jadi mimpi buruk logistik yang becek dan berlumpur. Tapi mereka tetap maju terus. Nah, pas pasukan darat mulai merapat, pengepungan Qingdao ini jadi lebih dari sekedar pertempuran kolonial biasa. Ini tuh berubah jadi semacam laboratorium buat masa depan perang, terutama perang di udara. Ini luar biasa. Pertempuran yang terlupakan ini ternyata jadi tempat uji coba masa depan. Bayangin deh, serangan udara pertama di dunia yang diluncurkan dari kapal. Itu konsep yang revolusioner banget buat tahun 1914. Belum lagi, pengeboman malam hari pertama dalam sejarah. Ini semua taktik yang nantinya bakal mendominasi Perang Dunia Kedua. Dan semuanya pertama kali dicoba di sini, di Qingdao. Tapi, di tengah semua teknologi baru ini, ada juga kisah keberanian individu yang luar biasa. Coba bayangin, cuma ada satu pilot Jerman namanya Günther Pluschow. Sendirian, pakai pesawatnya yang kelihatannya rapuh, dia setiap hari terbang buat ngintai melawan satu armada penuh. Dia jadi pahlawan buat garnisun yang terkepung, jadi mata mereka di langit. Dan tekanan buat pasukan yang bertahan itu gede banget. Kutipan dari Kaisar Wilhelm II ini nunjukin betapa pentingnya benteng ini secara simbolis. Buat Jerman, ini bukan cuma soal sepetak tanah di Tiongkok. Ini soal harga diri kekaisaran. Oke, seiring pasukan Jepang dan Inggris makin memperketat kepungan, pertempuran masuk ke fase terakhirnya yang brutal. Waktu diplomasi udah habis, sekarang giliran kekuatan artileri yang bicara. Tepat di hari ulang tahun Kaisar Jepang, 100 meriam pengepungan yang super berat menembak serempat. Bayangin suaranya. Selama 7 hari 7 malam tanpa henti, mereka menghujani pertahanan Jerman. Benteng beton hancur, kawat berduri rata dengan tanah. Serangan terakhirnya itu benar-benar ganas dan personal. Para prajurit bertempur dari parit ke parit. Sering banget sampai duel tangan kosong. Bahkan ada momen duel katana yang dramatis itu, meskipun ceritanya mungkin agak dilebih-lebihkan, tapi itu nunjukin betapa sengitnya pertempuran ini sampai titik darah penghabisan. Akhirnya, setelah bertahan selama 2 bulan, udah nggak ada lagi yang bisa mereka lakuin. Pertahanan hancur, amunisi habis. Benteng itu pun jatuh. Kekuasaan Jerman di Tiongkok resmi berakhir. Tapi jatuhnya Qingdao ini bukan cuma akhir dari satu pertempuran. Ini tuh penanda pergeseran besar dalam keseimbangan kekuatan global.
Jadi, apa sih sebenarnya arti kemenangan ini buat masa depan? Pertama, tentu kita harus lihat korban jiwanya. Meskipun angkanya mungkin kelihatan kecil kalau dibandingin sama front barat di Eropa, tapi setiap angka ini mewakili satu nyawa yang hilang atau berubah selamanya karena konflik ini. Ada cerita menarik nih. Para tawanan perang Jerman kabarnya ngerasa dihianatin sama sesama orang Eropa, yaitu Inggris. Mereka sampai ngebelakangin dan ngeludah saking jijiknya. Tapi ke Jepang, musuh mereka yang tangguh itu, mereka justru ngelihatnya dengan rasa penasaran dan mungkin sedikit hormat. Dan inilah intinya. Mengapa ini penting? Dengan biaya yang relatif kecil, Jepang jadi salah satu pemenang terbesar Perang Dunia Pertama. Mereka ngambil alih wilayah-wilayah Jerman, memperkuat cengkraman mereka di Tiongkok. Dan yang paling penting, mereka ngebuktiin ke seluruh dunia kalau mereka adalah kekuatan militer yang nggak bisa diremehin. Kemenangan inilah yang secara langsung jadi pemicu jalan ekspansi mereka buat 30 tahun berikutnya. Jadi, pertanyaan terakhirnya adalah ini. 30 tahun sebelum mereka jadi sekutu di Perang Dunia Kedua, gimana caranya kemenangan yang terlupakan di Tiongkok ini ngebentuk takdir Jepang? Ini pertanyaan yang patut kita renungkan ya, karena pengepungan Tsingtao ini bukan sekedar catatan kaki sejarah. Ini adalah bab pembuka dari sebuah narasi yang jauh lebih besar dan lebih kelam. Sebuah gema dari masa lalu yang akhirnya menentukan masa depan.